siapa sih yang nggak pernah miss? Siapa yang nggak pernah meledak? Siapa sih yang nggak terbawa kondisi yang lagi capek, letih, lelah? Tapi nggak akan berakhir ke jurang perceraian cuman gara-gara ini. Karena itu tadi semua merasa kecil. Yang jadi masakan semua merasa besar, semua merasa pintar, semua merasa hebat, semua merasa benar tanpa argumentasi. Nggak ketemu. Yang merasa besar ketemu yang merasa besar, ya perang tuh hadirin. Ketemu sama yang merasa kecil, solid. Makanya kan di dunia sosiologi komunitas minoritas itu solid, solid tuh. Antum ketemu orang Indonesia di Dubai misalnya, solid tuh, karena minoritas kecil, kuat tuh. Tapi kalau udah merasa besar, udah yang adanya pamer, berantem dan lain sebagainya. Ini dalam loh ucapan. Ulama tuh kalau ngomong nggak asbun, benar-benar punya makna di balik itu semua. Dan yang kedua kata Syekh Shalih Utsaimin, al-mudillati waladaha, yang kehilangan anaknya, yang kehilangan anaknya, dan intinya sebagaimana kita katakan tadi di poin ini, bagaimana dia akan mencari, dia akan ngejar. Jadi ilmu itu dikejar, adab itu dicari, nggak bisa pasif. Makanya para ulama salaf terdahulu ketika ditanya, Anda kok punya banyak ilmu seperti ini ya? Apa nasihat mereka? Tarkul i'timad. Solusinya itu nggak pasif. Saya kejar, saya datengin, saya minta. Pasif nggak dapat. Pasif ketinggalan terus. Pasif nggak akan diajarin orang. Tarkul i'timad. Saya nggak pasif. Saya kejar terus. Ibu yang anaknya hilang nggak akan pasif, dia akan kejar, dia akan cari. Dan yang ketiga, walaysa laha ghairuhu, dia akan keluarkan seluruh kemampuannya, dia akan perjuangkan semuanya, dia akan pertaruhkan, bukan dia keluarkan, pertaruhkan semua yang dia punya. Karena ini anak satu-satunya, ini keturunannya nih, ini akan doakan dia ketika dia meninggal dalam kubur. Ini satu-satunya sosok yang akan berdoa, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu semua dijual tuh hadirin, mobil dijual, motor dijual, rumah dijual, semua bisa dijual. Yang penting tuh anak balik. Satu-satunya bisa doain kita, satu-satunya meneruskan DNA kita nih dia. Nah penuntut ilmu juga gitu, jangan modal tuh harus ada, jangan pasif itu, jangan gampang. Bener, kita semua punya masalah, kita punya kendala, tapi ya kita harus bisa melakukan skala prioritas. Karena kalau kita nggak belajar, kita yang habis. Ini masalah hidup jalan terus. Setiap hari ada masalah. Dan solusi dari semua masalah itu ilmu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Surat Al-Kahfi 68, bagaimana Anda bisa sabar, bagaimana Anda bisa survive, sedangkan Anda menghadapi masalah yang Anda nggak tahu ilmunya. Jadi idealnya kalau hari ini kita dapat 10 masalah baru, kita harusnya siap dengan 10 ilmu untuk ngadepin 10 masalah itu. Yang jadi masalah kan percepatan masalah dengan percepatan ilmu kita nggak seimbang, makanya selalu goyang, sering galau. Intinya kan ilmu, jadi harus berani mempertaruhkan semuanya, jangan setengah-setengah. Ini ibu pertaruhkan semuanya. Oh, untuk dunia aja, untuk untung besar kita harus berani pertaruhkan hal besar, walaupun resikonya rugi, tapi ya nggak ada keuntungan besar dengan modal sedikit kan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan semua kemampuan kita, keluarkan semua modal kita. Kalau perlu jual. Udah kita sama sebutkan. Mereka berani jual. Syu'bah jual baskom ibunya. Tapi izin dulu jual baskom ya. Bi'tu tista ummi bisa ba'ati danarir, kata Syu'bah. Aku jual baskom ibuku 7 dinar untuk modal. Hisham Damaski, bapaknya jual rumah untuk bisa duduk di majelisnya Imam Malik. Jual rumah. Ibnul Jauzi rahimahullah. Anda pernah dengar Ibnul Jauzi? Bukunya Sayyid Al-Khatir. Itu modalnya selama belajar 2 rumah dijual. 2 rumah. Gak ada yang gratis, gak ada makan siang gratis di dunia. Semua butuh modal. Ilmu mahal. Salah satu ulama namanya Syekh Masyhur Hasan Salman, itu kalau waktu itu ada pameran buku di Mesir, terus guru kami Al-Ustadz Abdurrahman At-Tamimi rahimahullah pernah cerita di kelas, itu Syekh Masyhur ketika ada pameran di Mesir, itu minta masukan dari Al-Ustadz Abdurrahman At-Tamimi hafizahullah. Beliau tanya, kira-kira uang saya punya uang nih, mau dialokasikan untuk beli buku atau renovasi rumah. Akhirnya keputusannya pergi ke Mesir beli buku.